Oh, kita nambah lagi bersama saya Erinsu. Nah, pernah gak sih tiba-tiba teman dapat surat dari Gmail yang mengatakan gini, akun Google Anda baru saja login dari perangkat Samsung Galaxy S7 yang baru. Anda mendapatkan email ini untuk memastikan ini memang Anda. Dan pertama, kalau memang Anda memang loginnya di situ, maka it is okay. But ketika ini malah gua gak punya Samsung S7 loh, gimana ini? Nah, pasti beberapa pasti bisa pernah, dan kalau belum pernah kena, hati-hati seperti itu. Nah, kali ini kita mau bahas dulu. Pertama yang saya bahas ini adalah Gmail. Jadi Gmail itu adalah suatu akun yang ibaratkan ujung-ujungnya Google lah ya, yang artinya Google sama Gmail itu sama, passwordnya sama, dan semuanya tahu bahwa Google itu penting banget, perantara untuk login ke semuanya. Loginnya pokoknya akun yang paling recommended lah ya, akun yang paling terpercaya, yang ujungnya data-datanya penting, yang artinya Gmail kadang bisa ngelink ke pembayaran A, pembayaran B, bank A, bank C, seperti itulah ya, seperti itu. Nah, pada umumnya sesuatu kalau terjadi seperti ini, kita harus cepat menanggapinya. Cuman jutaan pengguna dalam posisi berbahaya. Kenapa? Karena jutaan pengguna pasti banyak yang ibaratkan nggak gitu peduli sama Gmail, karena kebanyakan Gmailnya seperti itu kan, kebanyakan. Nah, seperti ini ketika sudah diakses oleh HP yang bahkan kita bukan kita nggak ada punya, biasanya Gmailnya langsung ada suratnya langsung datang secepat-cepatnya, seperti itu. Jadi itulah gunanya Gmailnya, yang artinya nanti ada notifikasinya seperti itu. Jadi ada bagusnya kotak suratnya dibersihkan ataupun dicek setiap 24 jam jika akun Anda itu benar-benar penting. Oke. Nah, ketika kita login ke Gmail atau Google, selalu ada perangkat yang terpercaya. Contoh seperti ini. Jadi seluler terpercaya yang punya saya ini kan Samsung S10. Nah, kalau benar-benar saya memang punya Samsung S7, maka nggak ada masalah. Tapi kok nggak ada, nah itu jadi masalah seperti itu. Nah, kali ini yang bakal saya bahas ini adalah phishing. Jadi ini saya bacakan pelan-pelan ya kan. Ya, phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud mencuri akun target. Istilah kata ini berasal dari kata phishing ataupun memancing. Nah, memancing korban untuk masuk ke jebakan. Nah, gimana cara memancing korban masuk ke jembatan, itu yang bakal kita bahas di sini. Cuman saya gak bakal bahas terlalu dalam. Cuman di sini kita contoh saja adalah link phishing. Kita bilang phishing aja lah. Link phishing, web phishing, gift phishing, oke. Habis itu baru ada aplikasi phishing, yang artinya gini, ada aplikasi yang non official yang tidak terdata. Nah, itu harus berbahaya juga. Jadi harus diperhatikan dalam melakukan login seperti itu. Nah, lucunya di sini adalah gini teman-teman, apakah saya pernah? Iya, saya pernah juga kena, beberapa kali juga pernah kena. Contoh seperti ini, ketika kita login ataupun kita mengisi formulir ya kan, ataupun mau buat akun baru di suatu website yang enggak official. Mungkin ya, kita nggak bisa bilang mana official mana enggak official, saya nggak bisa tunjukkan. Cuman gua pernah, dimana kebiasaan kita adalah ketika kita buat akun di tempat lain, kan ada itu emailnya apa, passwordnya apa. Nah, biasanya passwordnya bisa berbeda, tetapi kadang banyak orang menyamakan passwordnya seperti itu. Kecuali official. Kenapa? Kalau official misalnya ini official Google, kalau kita mau login Google tetap pakai yang Google seperti itu. Cuma kadang ada orang yang perlu data kita, perlu data kita biar terkonek ke Google, yang artinya nanti kalau udah kita login sana, nanti dia bakal kirim Gmail ke kita soal promosi atau bla 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 dan ibaratkan ya begitulah. Cuma kadang jutaan orang itu pakai Gmail yang sama dan passwordnya disamakan. Contoh,
di Google passwordnya ini dan di produk A ini sebenarnya passwordnya bisa berbeda. Cuma gara-gara kebiasaan orang, ujungnya dia pakai password yang sama dengan password yang dia pakai di Google, seperti itu. Karena kan kalau yang nggak official dia nggak ke link, jadi biasanya dia itu passwordnya bisa berbeda dan banyak yang menyamakan dan kejadian, dan akhirnya apa, datanya bocor bisa diakses. Kalau orangnya jahat ya kena gitu loh. Nah, seperti kita ketahui, kita jangan bahas yang lain. Gmail itu udah penting banget ya, bisa ke link ke PayPal, bisa ke link ke bank, kemana-mana untuk notifikasi seperti PayPal, pembayaran bla 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 dan sebagainya lah ya. Nah, kadang pun Google itu atau Gmail itu bisa jadi suatu perantara atau verifikasi dalam suatu pembayaran. Apakah ini pembayaran cocok, apakah iya, oke, klik gitu-gitulah ya. Nah, saya gak bakal jelasin banyak phishingnya, cemana ciri-ciri phishingnya. Cuman ya ibaratkan berhati-hatilah lah, teman-teman bisa cari tahu juga di source. Jadi ibaratkan ada yang contohnya kita singkat saja, contoh ada game. Wah, game ini mahal-mahal itemnya. Tiba-tiba ada website yang enggak official entah dari mana menawarkan, ayo saya kasih kamu ini kalau kamu login di sini, emailnya apa, passwordnya apa, nanti dalam 5 jam hadiahnya datang. Nah, seperti itu. Biasanya itu ibaratkan dia itu mencuri data. Caranya itu begitu teman-teman input, ibaratkan kita taruh formulir. Nah, formulirnya itu ke save, udah tinggal dibaca gitu loh teman-teman. Nah, itu kadang ada jebakan juga seperti itu, dan jangan sampai kena. Itu berbahaya banget, bisa habis akun kita, jadi hati-hati. Oke, kali ini yang bakal kita bahas itu adalah bagi teman-teman yang belum mengamankan akun teman-teman, segera amankan teman-teman. Kalau mungkin ada yang belum taunya buat akunnya, habis itu nggak peduli, hari ini juga boleh dicek di Google, di mana di setelan ada tulisan seperti ini. Nah, bahayanya di sini adalah kita harus mengontrol. Contoh seperti ini, nanti di sini semua ada keterangannya lah, peristiwa apa yang terjadi, perangkat apa aja yang login, ya kan, perangkat apa yang login. Dan juga ibaratkan gini, era sekarang ini era mudah, tapi bukan berarti semuanya bisa mudah. Bahkan bisa berbahaya. Kenapa saya bilang gini? Oke, kali ini saya kasih simulasi, jangan yang phishing aja. Jadi yang phishing itu kan berbasis internet, jadi dia itu jebakan. Nanti bahkan gua kasih lu ada Gmail bilang, oh ini ada surat ke Gmail Anda di mana tulis, oh ini ada gini-gini, ada gini, mau cek masuk. Nah, kalau masuk biasa entah ada virus atau hacking. Nah, jadi berhati-hatilah teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah gini teman-teman. Yang kedua ini adalah yang sering kejadian di saya adalah satu. Saya punya handphone. Contoh saya punya handphone Samsung S10, oke? Rusak teman-teman. Jatuh, rusak. Nah, arti kata rusak bukan berarti gak bisa diperbaiki. Ingat, arti kata rusak itu bukan berarti diperbaiki. Nah, pasti teman-teman di sini pasti ada yang kebiasaan tuh auto login. Auto login itu artinya apa? Passwordnya selalu dicentang, yang itu auto login. Begitu login udah gak perlu ketek-ketek password lagi, gak perlu pencet-pencet password lagi. Nah, berbahayanya di situ adalah ketika masih auto login, teman-teman rupanya HP-nya rusak. Teman-teman, udah gua jual saja. Nah, kalau di tangan yang salah, maka bisa berbahaya juga teman-teman, seperti itu. Dan apalagi yang zaman sekarang, pernah kejadian di keluarga gua juga yang dia punya mobile banking, pernah kejadian gara-gara itu. Kejadian rugi juga, seperti itulah ya. Jadi dari semua yang saya rangkumkan, yang artinya apa? Zaman boleh mudah, cuman kita juga harus berhati-hati teman-teman. Jadi jangankan mode phishing saja, mode kita handphone kita rupanya kita auto login, semuanya auto, kita lupa, atau kita jual bututkan, ya kan, atau jual second, lupa dibersihkan, rupanya akunnya penting, bisa juga kejadian seperti itu. Berbahaya ya teman-teman ya, jangan main-main seperti itu. Nah, jadi
Di sini sebenarnya sebagai suatu video tambahan yang saya membahas ini supaya menyadarkan awareness pada semua pemain ataupun semua pengguna akun-akun untuk lebih berhati-hati seperti itu. Nah, saya Erwin Su pamitan, bye bye.